6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast ya. Podcast pertama ini, perdana ini kita langsung mendatangkan senior-senior kita, baik itu dari alumni GJ dan senior kita dari tingkat akhir sipil. Jadi kita mendatangkan Bang Sigit dari alumni GJ dari jurusan hukum S1, beliau baru kemarin ya 2019 Iya, ya. alhamdulillah. Oh, masih aman tuh, mantap. Dan ada sebelah saya ini Bang Fajar, dia dari teknik sipil semester tadi berarti Sekarang semester 9 ya. penyusunan nanti ya apa ya? Udah tahap akhir sih, bentar lagi mau daftar sidang. Oh, Sidang kan daftar kerja gitu. ya, Iya. kita bentar lagi ada makan-makan, kita makan lagi. Oke, di pertemuan kali ini kita membahas tentang maulid ya. Jadi seputar maulid dari generasi maulid itu selalu ada, emang cuman caranya yang berbeda. Dan di pandemi ini nih yang menjadi menarik nih maulid di masa pandemi, karena kita nggak bisa kumpul, nggak bisa ini. Itu mungkin ada pandangan dari Mas Fajar. Ya, saya kan memang ya besar desa ya. Jadi Ya. perayaan dulu waktu saya kecil sampai sekarang pun maksudnya sama gitu. Sama ya ada maulidan, pembacaan tak berjanji kalau Iya. misalnya terus kan kalau memang waktunya sempat ada namanya tampil gambar. Gambar. Karena di saya kan desa ya, jadi tiap RT itu masjid tuh berdekatan, jadi memang kayak harus dibedakan gitu. Iya. Kan masjid musola saya habis bisa, musola sebelahnya habis maghrib atau sebelah sininya besoknya lagi gitu. Kalau soalnya pernah bentrok seperti itu tuh, jadi kan kedengarannya tuh Iya, jadi kayak saling inilah ya. lomba aja ya. Jadi lomba. Tapi enak jadi ada per waktu ada kegiatan terus gitu. Iya, betul. Nah, habis itu kan ya masyarakat atau jamaahnya kan bawa makanan, minuman, jabur-jaburan lah ditaruh depan seadanya. Nah, biasanya kan setelah habis pembacaan doa anak-anak biasa rusuh. Nah, ini saya pahami dulu juga ya. Ini sih Itu final itu yang kita kalau saya untungnya ada orang tua, maksudnya orang yang paham gitu. Jadi anak-anak dijaga, stop dulu. stop biasa. Nanti dibagiin gitu kan. Ya, diatur biar ini ya, aman ya. Biar aman. Biasanya kan orang ya gitu. Ya, sampai ribut ada itu tuh. Kalau di saya gitu kan. Cuman kalau untuk kondisi pandemi kan alhamdulillah kalau di desa kan masih terus berjalan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, kalau biasanya yang menurun kan di kota nih. Karena saya kan kemarin juga kan Ya. di kota ya selama masih kuliah kan kerasa tuh bedanya. Biasanya kan kalau waktu awal kuliah kan saya ada banyak pagelaran bisa diangkat Pak, ada di sini Pagelaran ada. banyak. Kalau sekarang kan sedikit sih, rata-rata Batasi gitu ya. dibatasi rata-rata. Iya. Akhirnya mungkin ada yang makin YouTube segala macam. Jadi berbasis online. Ya mungkin karena kita sekarang lah ya. Iya. Bentuknya gitu. Kalau saya sih, kalau sih sampai sejauh ini ya di kota ya masih ya biasa-biasa aja. Tapi saya sempat dulu tuh pernah ke daerah Argasunya gitu loh, Benda gitu kan. Wah itu ternyata saya baru tahu di situ setelah saya kuliah semester 2 saya ikut semacam kayak program abdi masyarakat di Fakultas Hukum Islam Nikah. Iya. Itu saya klien-klien itu dari sana, dari Argasunya, salah satunya Benda. Nah, Iya. ketika kegiatan udah selesai, saya diundang lah sama Bu RW kader di RW 11. Itu RW yang ada di Argasunya itu yang Benda. Oh, yang apa yang jembatannya nggak ada tuh? Iya, Kan, masih bagus. bayangnya itu yang kayak lagu Ninja Hattori kan. Iya. Jadi masih alam banget Iya, gitu ya, masih emang iya bagus. bener. Saya masuk ke situ, jalan itu aksesnya itu emang benar masih minim. Iya. Dan kalau misalkan hujan besar itu, sungai itu bener-bener kita ngeliat di samping aja tuh udah pusing gitu loh, karena memang masa airnya tuh banyak banget volumenya. Di situ ternyata perayaan Maulid Nabinya itu sampai lebih heboh daripada Mauludan. Tiap malam di situ ada pasar malam khusus yang jalan Mukhara ke Benda yang Benda. Lebih ini dari Mauludan yang di Kadem. Iya. Itu Lebih. lebih iya. Jadi misalkan harinya, misalkan sekarang hari Sabtu, Maulidnya sekarang. Itu dari pagi sampai ketemu sore, kalau mau keluar dari situ abis asar
itu desek-desekan, keringetan. Itu orang itu semua itu tuh apa dari luar Orang juga semua. Oh. Anak muda, anak kecil sampai orang tua pulang-pulang itu bawa apa? Ember yang ukuran mungkin 30 liter ya. Itu isinya berkat. Yang paling dasar itu berkat loh. Saya nggak tahu ternyata itu ada berkat. Ayam, daging. Pulang dari situ anak kos pasti makmur. Wah, undang lah, saya kalau perlu agendain lah tiap bulan gitu ya. So, saya sangat senang banget di situ ya. Artinya silaturahmi yang saya bangun itu terbangun dengan baik dan ya saya bersyukur ternyata ada maulid yang sampai segininya gitu loh. Iya. Itu yang membuat saya ternyata kita itu masyarakat sampai pelosok itu ya walaupun kota tapi saya kira itu masih kayak kedalaman itu tapi ya kultur tentang mencintai Nabi dengan perayaan Maulidnya masih cukup solid, sangat solid. Kental banget gitu ya. Iya, sangat kental banget di situ. Benar-benar kayak masih zaman dulu banget lah kalau masuk benda. Itu sih kalau pengalaman saya yang di sana juga itu perayaan Maulid Nabi. Tapi sekarang setelah pandemi itu ya ada ya, itu udah saya kayaknya udah jarang, bukan jarang ya mungkin nggak ada, saya nggak tahu sih update terakhir seperti apa. Tapi intinya ketika apalagi sekarang kan masih heboh pandemi itu kan, virus corona. Saya juga khawatir kalau misalnya saya masuk sana tuh, karena tingkat kerumunan masanya kan bener-bener desek-desek kan gitu. Jalan aja mungkin kita bisa 0,1 km per jam. Iya. Sedikit-sedikit gitu kan. Iya. Jalannya bisa jadi kayak Michael Jackson, bukannya maju malah mundur. Iya. Untuk di pandemi ini memang kan kegiatan sudah dibatasi. Ya, cuman untuk menyikapi hal itu seperti apa gitu? Kita ini sebagai anak milenial lah gitu. Bisa ya dalam rangka perayaan Maulid yang penting kita tidak menghilangkan esensinya. Karena esensi Maulid kan ini yang memperingati hari lahir dan menambah kecintaan kita. Hikmahnya juga. Walaupun bahasanya kita tidak bertablik akbar atau segala macam, yaitu sih masing-masing punya konsep segala macam lah. Yang penting adalah kita tidak menghilangkan itunya. Sehingga ya ketika misalkan nanti kita di dari akhir misalkan di mana masa kan kita dengan bisa bangga saya umat sampean dan Nabi ya gitu dengan bangga. Hikmah ya. Hikmah yang diambil dari perayaan Maulid ini adalah saya lebih kepada ini ya, lebih kepada banyak orang yang bilang ngapain Maulid Nabi nggak ada syariatnya gitu. Oke, fine. Semua orang punya pendapat gitu loh. Semua orang punya pendapat karena semua orang punya pemikiran dan pemikiran ini sebuah kemerdekaan yang tidak bisa dikekang begitu aja. Iya benar. Betul kan? Jadi tergantung latar belakangnya. Kalau saya sendiri hikmah yang bisa saya ambil, saya mengambil sebuah sifat-sifat Nabi yang paling utama itu kayak sidik, ada 4 sifat Nabi itu kan kayak sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Itu menurut saya sifat-sifat itu bisa dijadikan sebuah upaya untuk apa gitu. Upaya bahwa kita itu mencintai Nabi dengan cara kita mengikuti apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi sampaikan. Iya benar. Oh ya saya cinta Nabi, tapi perilakunya melenceng tuh dari 4 sifat itu. Memang kita manusia pasti punya kekurangan, pasti ada kelebihan, kekurangan pasti ada. Tapi bukan berarti karena kekurangan itu kita pasrah dan tidak melakukan sebuah perbaikan untuk usaha kita, kualitas diri kita gitu. Itu hikmah yang bisa diambil sehingga nanti saya yakin setiap manusia yang merasa di dirinya itu mencintai Nabi pasti akan mengikuti apa yang Nabi sampaikan. Bahwa saya sendiri sebagai apa ya, sebagai manusia biasa gitu loh. Saya suka Iron Man, suka Thor gitu. Iya, itu ada sifatnya oke lah. Tapi kita juga harus bisa berpikir bahwa ini wah di Nabi juga ada ternyata. Iya. Kita boleh lah mengidolakan mereka, tapi jangan lupa idola nomor 1 kita tuh Nabi Muhammad. Iya. Salam. Jadi harus jadi teladan kita lah Nabi Muhammad ini. Makanya agak miris juga kemarin tuh
lagi banyaknya tangkai Joker. Wah ngali tangkai Joker kan ya, aduh. Nggak disayangkan gitu kan ya. Nah untuk ini juga kan karena pandemik ini mengakibatkan sedikit hambat dan apa yang dirasakan oleh teman-teman linear juga sedikit kurang juga. Nah dalam menyikapi ini kan tadi boleh berbagai macam cara ya. Nah oleh karena itu motivasi aja ini Maya dari saja selanjutnya nih biar apa ya budaya-budaya itu terus langgeng gitu. Karena karena kesini-sini tuh baik di generasi milenial ini udah kadang kurang gitu, udah fokus ke HP, fokus apa gitu. Jadi ya mungkin barangkali biar tetap semangat lah. Gimana ya? Kalau saya kan ya anak berpatokan keluarga saya orang desa juga untuk yang namanya saya juga bapak saya itu tergantung orang yang keras ya. Ketika saya dalam hal sepele saya tidak melaksanakan sunnah Nabi, saya kadang diperingat sama beliau. Ketika saya minum sambil berdiri, minum itu harus duduk sesuai dengan sunnah dijaga banget. Kadang satu waktu saya ya ada membangun sedikit lah, alhamdulillah mudah. Iya gitu kan. Tapi ketika jauh dari di sini, jauh dari rumah, saya kira Rasa ada gitu. Jadi bahasanya yang tadinya oleh bapak saya dipaksa, jadi saya kayak secara memaksa sendiri, kesadaran sendiri itu ibunya. Nah dari itu bagi saya, ya teman-teman, ya benar kata Mas Sugi tadi ya. Sebenarnya kalau idola sebenarnya semua orang juga sah-sah saja menurut siapa aja. Kalau saya kan romantis gitu ya. Oh ya, Mas siapa nih? Usop. Tapi jangan sampai pengidolaan kita itu melewati mengidolakan kita pada nabi, melebihi. Jadi kan benar kata Mas Sigit, idola kita itu adalah yang pertama. Setelah itu ya jangan sampai berlebihan atau sampai kita. Nah caranya kalau saya itu kan memang dari keluarga yang seperti itu. Atau mungkin teman-teman bisa melihat baca cerita Nabi, surah Nabi, banyak cerita Nabi yang bisa menitaskan air mata. Saya kalau membaca cerita Nabi itu kadang juga jatuh air mata. Apalagi yang cerita dilemparin batu. Benar. Pas wafatnya saya itu ya sampai nangis saya juga yang cerita. Nah, harusnya kita yang di zaman sekarang, yang zaman bahasanya zaman akhir ya, itu bisa ada peluang bahasanya untuk diakui sebagai Nabi karena ada satu kisah ya. Nabi itu berkata pada sahabatnya gitu, pada sahabat, siapakah orang yang paling mulia? Iya. Makanya sahabat bilang Nabi dan Rasul gitu kan. Nah, Nabi membalas lagi, ya memang wajarnya kalau mereka mulia karena dilindungi Allah. Terus sahabat jawab, kami para sahabatmu. Nah, Nabi menjawab lagi, ya karena ada yang wajar mulia karena melihat saya gitu. Terus sahabat tanya lagi, terus siapa? Ya Rasul. Rasul menjawab bahwa orang yang paling mulia adalah orang-orang yang setelah kalian yang tidak pernah melihat saya tapi mau mengikuti jalan saya. Nah, itu adalah bahasanya sebuah kesempatan gitu. Kalau bahasa kerennya opportunity opportunity bahwa kita ya bisa diakui sebagai nabi, sebagai orang yang mulia dan diakui sebagai umatnya. Nah, saat teman-teman sekarang ya raihlah kesempatan ini. Take chance. Iya nih, kalau baca kitab-kitab tentang nabi gitu kan ya, itu kita aja tuh misalkan ibaratnya dibalangin, jangan maaf ya, foto orang dibalangin botol aja kan marah gitu, foto orang gitu. Ya, tapi pada dasarnya perilaku nabi itu kita berkaca pada, saya pernah dengar kajian dari Ustadz Adi Hidayat. Untuk teman-teman juga nih barangkali yang lagi nonton ini, itu ada sebuah kitab, saya lupa namanya, tapi saya tonton. Itu ada kitab yang menjelaskan tentang dari bangun tidurnya Nabi sampai ke tidurnya lagi, itu dicatat di situ. Nah, ya salah satunya tadi Mas Fadil sampaikan, minum itu sambil duduk. Secara medis didukung. Ya. Nah, hal-hal itu sebenarnya kalau kitanya sendiri sebagai manusia itu melakukan apa yang Nabi lakukan,
itu kita tuh pasti bakal dijauhkan dari mudorot gitu. Iya. Sederhananya gitu. Iya. Iya kan? Kayak misalkan tidur harusnya habis isya. Iya. Kenapa habis isya? Karena kita dimungkinkan bangun ketika sepertiga malam terakhir untuk apa? Sholat tahajud. Iya. Sholat tahajud itu juga salah satunya banyaklah kajian tentang bermanfaatan sholat tahajud. Iya. Itu kalau misalkan kita secara logika gak nyambung gitu loh. Ada beberapa orang-orang yang memang dia sholat tahajud dan ada keberuntungan yang menghampiri dia gitu loh. Iya. Ada terus tiba-tiba, rezeki dari mana nih gitu kan? Itu kan sebenarnya salah satu sunnah juga kan sholat tahajud kan di Iya. samping sholat yang lainnya gitu. Jadi kalau menurut saya kita sebagai manusia apa hikmah yang bisa diambil? Kita ikutin apa yang Nabi lakukan kesehariannya apa, kita contoh. Dan kalau suatu saat kita sebagai manusia kan pasti punya tuh kadar iman utuh ya. Iya. Ketika lagi turun, kita beberapa orang mungkin gampang untuk bangkit dari Iya. kadar iman yang turun itu, tapi Iya, tidak benar. semuanya bisa gitu kan. Iya. Yang paling mudah adalah saya juga pernah mengalaminya waktu itu. Ini hikmah yang bisa saya ambil ya dari Iya. Nabi itu. Nabi kan orang yang kita cintai kan, Iya. paling kita cintai. Tapi kan ya kita realistis lah. Ada orang tua juga yang kita cintai, bener ya? Iya. Nah, orang yang kita sayangi selain orang tua, entah itu nanti mungkin kita punya istri, anak atau adik. Hmm. Nah, ketika kita lesu, kita bayangkan wajah mereka gitu loh. Apa yang mereka harapkan dari kita, ya kita hanya maaf ya kayak bermalas-malasan nih, apalagi nih mahasiswa nih. Iya, mahasiswa. Aduh, misalkan Ini obrolan Aduh. alumni. Curhat alumni dan kesannya juga. iya loh, bener loh. Saya sebagai ya alhamdulillah apa ya namanya orang tua itu kayak bahasannya itu adalah salah satu puncak kebahagiaan seorang anak itu letaknya di orang tua loh saya kira. Nanti setelah itu sifat-sifat baik itu akan mengikuti, akan ngekor, entah itu sholatnya makin rajin, entah itu sedekahnya makin rajin, entah itu belajarnya makin giat. Segala sesuatu kalau kita lakukan memang niatnya untuk membahagiakan orang yang kita sayangi, Iya. itu akan membawa kebahagiaan atau semangat lagi gitu. Saya pernah dengar cerita tuh waktu itu kan ada Ustadz Uwas ya kalau nggak salah Oh, GJ. iya. Dia juga Iya, bercerita Iya, gitu. Ustadz Abdul Somad Dia gitu. niatnya cuma mau membanggakan orang tua kalau nggak Nah. salah. Dia jadi besar sekarang ya. Besar. Dia berangkat dari nilai yang simpel seperti itu gitu. Iya. Ngajarin apa? Ridho orang tua gitu kan. Ketika kita Iya. punya niat untuk membahagiakan orang tua atau orang yang kita sayangi, Allah tuh pasti kasih jalan sih. Dan jalan itu terkadang yang nggak kita duga-duga gitu. Wah, misalkan nggak nyangka nih hari ini kita nggak tahu bakal ketemu misalkan sama Opik, Iya. ya kan? Wah ternyata ditemuin, terus tiba-tiba kita ngomongin bisnis dan lain sebagainya. Iya. Itu merupakan jalan gitu. Jadi dalam keseharian kita segala sesuatu yang kita rasakan itu jadikan pemikiran bahwa apa nih, kenapa saya ketemu Opik hari ini? Apa yang mau Allah sampaikan ke saya pesannya Iya. gitu. Nah, ketika kita berpikir seperti itu maka ya nanti ngalir begitu aja. Iya. Nah, tinggal kita yang ikutin sunnatullahnya saja. Iya, sunnatullah. Iya, makanya. sama niatnya ya di Iya. lagi ya. Ya, apalagi sekarang kan ya dengar ini kan ada isu pelecehan karikatur. Nah itu ya kemarin Nah, ada gimana? namanya juga itu presiden. Emang kalau nggak salah dari zaman dulu juga ada itu tuh ya. Sama Perancis juga. Iya, Waktu itu pernah yang dulu. saya Heeh. pernah baca tuh di apa sih zaman Utsman yang ini masih khalifah terakhir tuh. Ali. Iya ini Ali. ya. Ya ada juga seperti Iya, itu iya. dan sekarang juga ada lagi. Nah itu untuk menyikapi hal itu gimana tuh? Saya rasa sih emang agak meresahkan ya. Iya. Bukan agak lagi Memang sangat meresahkan. Ya, merasakan. Nah, kalau bagi saya secara pribadi ya, bersikap atau berargumen atau bereaksi sangatlah wajar karena manusia. Yang penting adalah dasar kita reaksi itu adalah berdasarkan oleh kecintaan terhadap Nabi. Iya. Jangan sampai ikut-ikutan. ikut-ikutan, apalagi kita bahasanya membenci dia kan. Padahal Nabi saja kan bahasanya tidak membenci. Nah, ekspresi bisa kita lakukan dengan cara boleh lah, ekspresi kan bebas ya. Iya. Ada yang buat, ada yang seperti ini, seperti ini. Ada yang bahkan buat apa animasi dengan Betul. puji Nabi, ada Betul, yang buat betul. segala macam. Tapi yang paling saya yakini adalah jangan sampai dengan kasus seperti ini kita malah mencoreng nama Nabi. Iya. Iya benar. Karena pada sejatinya saya percaya bahwa Nabi itu kan ibaratnya
sebuah mutiara gitu. Mau mutiara itu dilempar ke got, dilempar ke tempat sampah, Betul. kita pasti akan mengambil karena itu mutiara kan, Iya. karena itu berharga. Nilai. Iya. Kalau untuk nabinya, walaupun nabi dilecehkan segala macam, tidak akan mengurangi kadar kemuliaan beliau. Nah, dalam rangka seperti ini, maka kita menunjukkan kecintaan kita kepada beliau. Betul. Itu kalau saya. Emang waktu dengar itu tuh agak kesal juga gitu. Iya. Dia tuh mangkel apa bahasa Indonesia? Sengit loh. Nah, Emang parah tuh. nah. Jadi dari Mas Sigit gimana itu reaksi awal tuh? Kalau saya sendiri sih saya itu agak sedikit lambat ya. Iya. Tadi pas kita ini masyarakat Indonesia ini agak lambat untuk karena apa ya? Media di sini waktu itu tuh lagi ribut bukan masalah si Emmanuel Macron itu. Nah, ya. Entah itu omnibus law atau apalah gitu loh. Oh, Isunya kan waktu itu kan. Nah, ketika saya saya follow Dr. Zakir Naik itu kan ada boykot tentang produk-produk itu. Produk Prancis. Ya, kenapa? Kenapa diboykot? Karena perusahaan-perusahaan ini kan berdiam di Prancis gitu kan. Iya. Nah, perusahaan ini misalkan dia berdiam di Prancis, dia berusahanya di situ. Kalau kita boykot produknya, maka perputaran ekonominya dia akan mengecil, menurun. Nah, ketika menurun, maka dampak yang paling dirasakan adalah penduduk lokal. Penduduk Iya. lokal. Penduduk lokal pasti akan geram dong. Iya, Karena apa? ini statement Statement si Padahal itu Emmanuel kan Macron itu. orang paling patah pandang lah di Prancis. Iya, betul. Saya juga, saya apa ya produk apa yang saya pakai ya gitu kan. Iya, jadi kan melihat-lihat jadi. Iya, jadi ya lihat-lihat lagi. Tapi kalau memang misalkan produknya udah dibeli ya toh daripada mubazir. Iya. Enggak kan? Ya kan? Jadi yang apa-apa dipakai aja. Tapi tetap yang penting mah kita tetap terus bersolawat, tetap berdoa untuk semoga nanti ke depan itu better lah dari sekarang. Ini kalau menurut saya ini bisa dijadikan sebagai sebuah apa ya? Jadi setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan kan? Iya, iya. Kayak sunatullah gitu loh. Oh, ini lagi ada konflik-konflik nih. Mungkin kedepannya mau Allah tuh lagi nyisipin sebuah konsep baru gitu loh, konsep kemudahan baru akibat mungkin output dari masalah ini gitu. Kalau saya melihat, kalau boleh kita berpikir politis sedikit ya. Iya, iya. Kalau saya melihat nih, sebenarnya statement itu kalau saya melihat menyinggung isu-isu Islam yang ada di sana sebenarnya. Iya. Karena ya di dalamnya kan ada yang Islam yang bahasanya dekat dengan pemerintah. Kayak saya baca ya, saya tahu ada Iya. yang melihat radikal. Nah, karena statement itu maka beberapa ada yang setuju dan pro, ada yang kontra gitu kan. Kalau Iya. kita melihat secara politik ya, Hmm. politik kan. Tapi kan kita masyarakat Indonesia tidak perlu campur dalam itu. Nah, maka seperti saya kata Mas Sigit, lebih baik kita terus berdoa, bersolawat karena yang penting adalah kita ada usaha. Iya, dan kuatin iman juga ya. Kembali Itu lagi harus. berarti. Iya, benar-benar. Jangan sampai gara-gara hal yang seperti ini iman kita jadi down. Emang berarti kita terus butuh, khususnya saya dan teman-teman lah masih butuh motivasi biar kuat lah. Emang karena milenial itu gampang Gampang goyah. goyah. Gampang Saya goyah. takut ini tuh gampang goyah. Tahanan mentalnya itu loh. Media sekarang banyaknya kan ikutannya. Ini ospeknya kurang ya. Iya, Universitasnya ospeknya kan dari. Iya. Itulah. Iya. Sampai ya Iya, memang presiden juga. melihat orang-orang dulu sampai sekarang kan ya saya juga termasuk orang yang generasi yang lemah kan ya. Iya. Melihat dari dulu sekarang kok Beda. gampang tersinggungan, terus juga mentalnya lemah baperan kalau bahasa sekarang Iya. kan ya. Dulu kan sampai saya belajar ngaji juga di cabuk apa gitu Iya. kan biar bener gitu. Sekarang kan dilaporin. Iya. Tapi kalau saya kira kayaknya ini apa sunatullah akibat dari kemajuan peradaban teknologi gitu. Jadi orang itu sederhananya gini, dia bukan ahli, tapi karena dia membaca Google dia merasa ahli, bener nggak? Ya kan jadi orang tuh Jadi iya kayak merasa semua tuh bisa instan karena Iya. apa? Google menyediakan hal tersebut gitu loh. Aksesnya tuh ada. Kalau dulu kan boro-boro Zoom, ya apalagi kalau saya kan nggak pakai aplikasi Zoom ya waktu Oh, iya iya, kan. iya, Sekarang pakai Zoom. Saya belajar lagi dong. Misalkan ada junior saya, Mas tolong dong ini Zoom gini gimana ya? Saya mau sidang skripsi bla bla bla. Ya.
saya jadi operator dong, dan saya belajar lagi. Tapi ya itu setelah saya melalui kesulitan bahwa harus belajar lagi nih. Tapi saya juga dapat ilmu yang ternyata aplikasi Zoom seperti ini ya. Iya. Kalau sekarang kan begitu, karena teknologi ini akan menggeser nilai-nilai dasar manusia yang dulu sampai sekarang tuh tergeser menurut saya. Kayak ketersinggungan gitu. Apalagi sosial media sekarang kan, mohon maaf ya, bisa dijadikan kayak ajang dalam tanda kutip pamer apa yang kita lakukan, misalkan apa yang kita punya gitu. Dan itu kan kembali lagi tergantung niat sih orangnya kan. Kalau mau dia saya juga bisa nih, ayo dong, kalian juga pasti bisa kan gitu. Kalau mau Pasti gitu ya, betul bisa kan? tergantung niat lagi berarti ya. Iya, kayak dua mata pisau yang berbeda. Satunya tumpul, satunya emang kuncing gitu kan. Iya. Iya, harus gitu. Kalau saya memandang bahwa generasi kita itu harus punya sifat seperti Nabi yang tadi Mas Rizky sebutkan, yang kita mengenal patona itu. Nah, karena saya melihat, saya membaca kan pada zaman dulu ya Nabi juga pada saat itu punya permasalahan juga kan, yang Ka'bah, renovasi Ka'bah, ada masalah-masalah itu pertentangan suku, nah konflik, iya gimana gitu kan. Nah, maka karena Nabi itu punya seperti itu cerdas, beliau berpikir bagaimana caranya sebagai orang yang ada di tengah mendamaikan suku-suku, tidak hanya dua ya, banyak suku itu. Politik juga jalannya. Iya, jalan. Berarti Islam itu harusnya jangan takut politik emang. Jangan. Seperti itu ya. Jangan. Jangan takut berpolitik lah, karena katanya kan politik itu kotor, maka kita yang harus ke situ membersihkan Betul. itu. Jangan udah tahu kotor ditinggalin, Nah, malah iya. makin parah nggak sih? Iya benar-benar. Nah, balik lagi kan, ya Nabi harus bisa berusaha jangan sampai suku-suku ini saling berperang. Maka solusinya kan dikasih kain, terus dikasih hajar aswad, Ya, sama suku-sukunya megangin gitu, terus selesai gitu. Nah, maka kalau kita zaman sekarang punya kecerdasan yang mungkin mirip-mirip lah seperti anjing Nabi dulu, insya Allah kalau menurut saya sih ketersinggungan segala macam permasalahan bisa kita selesaikan dengan kacamata yang jernih. sama yang jernih tanpa Tanpa ada embel-embel apa perasaan itu ya. Kalau menurut saya sih, saya juga ya masih mahasiswa kadang juga ya ada lah gitu Pasti ya. dinamika seperti itu. Tapi yang penting namanya manusia kan berusaha. Betul, Ya, harus berusaha, ikhtiar terus berdoa ya. Gagal berusaha, karena kan yang menentukan hasil kan bukan kita, Betul. ada Allah kan. Betul. Yang penting kita adalah berusaha. Jobdesk kita tuh cuma usaha. Tawakal gitu ya di akhirnya. Jadi kalau misalkan dari Mas Fajar sendiri nih sebagai mahasiswa tingkat akhir, apa yang bisa Mas Fajar sampaikan untuk teman-teman pemirsa itu loh? Iya. Ini menjelang Betul, ya. menjelang. Ini kan mau tingkat akhir nih ya untuk teman-teman yang, aduh saya mau tingkat akhir juga. Apa yang bisa dijadikan motivasi gitu, agar tingkat akhir ini menjadi menyenangkan? Gitu. Ya. Gimana ya? Singkat aja. Iya, motivasi sederhana, semua orang juga pasti tahu. Motivasinya kan terutama paling utama adalah orang tua. Karena saya masih dibiayai, jadi Sama-sama. ada namanya utang jasa pada orang tua. Tepat sekali. Jadi bahasanya saya kasih uang lah. Ya. Kamu minimal 4 tahun misalnya. Ya, Iya. Ya itu sebagai tanggung jawab kita. gitu. Betul. Tanggung jawab kita bahwa ya saya sebagai tanggung jawab dikasih seperti itu. Iya. Lebih dari itu adalah sebenarnya kalau misalkan kita bagaimana dengan kita yang bahasanya ya nggak uang sendiri, kerja sendiri. Ya. Bagi saya melihatnya sebenarnya apa ya di kampus ini kan bahasanya ranah pembelajaran yang sangat masih minim. Ya. Minim. Nah, maka bagi saya kalau dalam pandangan saya ya luaskanlah lagi. Karena kan dunia kampus kan katanya miniatur negara. Betul. Ya, Setuju ya, masih gitu. Ya, ada semua dulu juga kan. ya. Maka Sini. setelah dari miniatur ya harus keringat ke negaranya kan. Iya. Itu sebagai tantangannya. Saya sepakat tuh apa yang dikatakan Mas Fajar. Tapi intinya untuk teman-teman ya, misalkan yang tadi ada saya mengutip sedikit. Jangan pernah kalian berpikir bahwa ketika kalian memberikan uang ke orang tua kalian akan miskin. Oh, iya. Jangan pernah, serius. Walaupun hanya 10.000 atau berapa, apapun itu jangan pernah. Itu akan kembali berkali-kali lipat ke Anda semua. Saya jamin itu. Ya. Dan ada 3 hal yang mungkin dari konklusi podcast kita ngobrol-ngobrol kali ini Iya. ya. Dari
perayaan Maulid Nabi ini yang 3 nilai utama yang akan saya menurut saya pertimbangkan itu ada attitude, skill, dan knowledge ya. Nah, attitude kita berkiblat pada Nabi Muhammad ya. Skill kita adalah di sini skill itu lebih kepada kita harus tahu diri kita tuh siapa, melankolis, koleris, pragmatis dan lain-lain. Terus kemudian knowledge, kita punya kampus, kita punya fasilitas. Selagi kita punya fasilitas, jangan sia-siakan fasilitas itu karena di luar sana banyak orang yang tidak memiliki fasilitas seperti yang kita punya gitu loh. Sepakat. Jangan sampai kita menyesal suatu saat nanti ketika kita punya fasilitas kita tidak memanfaatkan semaksimal mungkin, maka kita suatu saat akan menyesal gitu loh. Waktu itu terus berputar, dan ketika waktu itu berputar kita tidak memaksimalkan apa yang kita punya, maka disitulah timbul penyesalan, dan penyesalan itu susah banget obatnya. Nah, kita harus berpikir ke depannya, kalau jangan sampai saya menyesal ya apa? Lakukan apa yang terbaik yang bisa Anda lakukan sekarang, jangan tunggu nanti. Catat itu, semoga bermanfaat ya. Nah, teman-teman, luar biasa sekali ya pembahasan kali ini, banyak motivasi ya. Ya, ini perdana udah langsung ini, aduh luar biasa pokoknya. Emang ya intinya sih teman-teman niat harus dibenahin lagi gitu, dan jangan lupa umur waktu itu manfaatkan sebaik-baiknya gitu, jangan menunggu nanti, apalagi dalam hal kebaikan. Oke. Kurang lebih dari podcast sekarang kita tutup aja dulu ya. Di lain waktu kita berbincang-bincang lagi ya. Iya. Sebelumnya terima kasih. Saya sangat senang loh. Oke, baiklah. Baik ya. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.